Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Suryani, mahasiswi dari Fakultas Teknik Ibnu Sina. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Kecerdasan Bisnis Penambang Data mulai dari modul 1 hingga modul 9. Nah, di sini di bab 2-nya ada landasan teori. Landasan teori itu membahas tentang data warehouse, business analysis, business performance management, dan user interface. Dan di sini ada gambaran perkembangan BI-nya. Yang dimaksud data warehouse itu adalah kumpulan desain basis data terintegrasi dan berorientasi subjek untuk mendukung fungsi DSS, di mana setiap unit data adalah non-volatile dan relevan dengan waktu tertentu. Di bab 3-nya ada metode penelitian. Di sini kita akan membahas tentang jenis penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, sintesis data, dan di bab 4-nya ada analisa dan pembahasan. Di sini ada perencanaan organisasi. Sebagai contoh, saya di sini mendeskripsikan perusahaan yang bernama perusahaan Galeritas, alamat di Blok C nomor 12 hingga 14 Kompleks Finance Center. Di sini juga udah ada website perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan jenis produk yang dijual di perusahaan tersebut. Di sini kita akan membahas struktur organisasi perusahaan. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah suatu susunan dalam hubungan antar tiap unit serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada data warehouse dan data mining. Data warehouse merupakan basis data yang dirancang untuk mengerjakan proses query, membuat laporan dan analisa. Data yang disimpan dalam sebuah data warehouse adalah data histori dari sebuah organisasi atau perusahaan, yang mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci atau detail. Data warehouse berbeda dengan data OLTP, Online Transactional Processing, yang tersimpan sampai prosesnya berlangsung secara lengkap. Di sini juga ada time variant dan time series, metadata, ETL, data mining. Data mining adalah proses untuk menemukan korelasi, pola, dan tren baru yang bermakna dengan memilah data dalam jumlah besar yang disimpan di dalam repositori menggunakan teknologi pengenalan pola serta teknik statistik dan matematika. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada download dan instalasi RapidMiner untuk di pertemuan ke-6. RapidMiner adalah perangkat lunak sumber terbuka. RapidMiner solusi penambang data, penambang teks, dan analitik prediktif. RapidMiner biasa digunakan di berbagai teknik deskriptif dan prediktif untuk memberikan informasi kepada pengguna sehingga mereka dapat mengambil keputusan terbaik. RapidMiner memiliki sekitar 500 penambang data termasuk operator untuk input. Untuk input, output,
Processing data dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produk tersendiri. RapidMiner menyediakan antarmuka pengguna grafis interface untuk merancang tipe analisis GUI. Ini akan menghasilkan file XML markup yang dapat diperluas bahasa mendefinisikan prosedur analisis menerapkan ke data. File ini kemudian dibaca oleh RapidMiner untuk dijalankan analisis otomatis. Beberapa fitur dari RapidMiner antara lain banyaknya algoritma data mining seperti Decision Tree dan Self-Organization Map, bentuk grafis yang canggih, banyaknya variasi plugin, dan menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL, data processing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Nah, untuk gambaran instalasi RapidMiner-nya bisa kita lihat di sini. Software ini dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, maupun Mac. RapidMiner dapat diunduh pada situs resminya. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan instalasi software RapidMiner pada sistem operasi Microsoft Windows. Untuk memulai instalasi software RapidMiner pada sistem operasi Microsoft Windows, jalankan file installer RapidMiner sehingga akan muncul tampilan wizard seperti pada gambar 4.1. Nah, untuk melanjutkannya, di sini ada prompt persetujuan lisensi. Pilih Agree untuk melanjutkan, kemudian wizard akan menampilkan prompt seperti pada gambar 4.3. Pilih Install untuk melakukan proses instalasi, kemudian wizard akan menampilkan progres dari proses tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.4. Ini adalah from proses instalasi. Setelah proses selesai, pilih Next. Untuk melanjutkan, maka wizard akan menampilkan informasi bahwa proses instalasi telah selesai dilakukan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.6. Nah, ini prompt instalasi yang sudah selesai atau finish. Pilih Finish untuk mengakhiri proses instalasi, dan inilah desain perspektif dari RapidMiner 5 dari gambar 6 yang mana masing-masing memiliki beberapa view. Ini desain perspektif RapidMiner-nya. Dan ini import database-nya. Classification, Decision Tree, dan Algoritma. Untuk dapat melakukan proses klasifikasi Decision Tree, dibutuhkan data training dan data testing dalam klasifikasi pohon keputusan. Pada praktikum ini, penulis menggunakan sampel dataset yang sudah tersedia di RapidMiner dengan contoh menggunakan dataset deals, cara import data dengan cara pada view, repository view, klik samples, data, pilih deals sebagai data training, kemudian lakukan drag and drop data tersebut ke proses view. Ini dia gambaran import datasetnya. Kemudian dataset dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 70 hingga 30. Hal ini dapat dilakukan di RapidMiner dengan cara di operator view, lakukan pencarian split data, lalu drag and drop ke proses view. Dan inilah hasil dari split datanya. Setelah itu kita bisa klik split data yang ada di proses view, lalu menuju ke parameter view, kemudian pada bagian partitions, klik edit enumeration dengan rasio pertama 0,7 untuk data training dan rasio kedua 0,3 untuk data testing, lalu klik OK.
Ini gambaran rasionya. Lalu pada operator view, lakukan pencarian dengan nama Decision Tree dan bisa dilakukan dengan cara modeling, lalu predictive dan tree. Decision Tree dan kemudian drag and drop ke proses view. Dan ini gambaran Decision Tree-nya. Langkah selanjutnya mengatur parameter sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah menghubungkan operator retrieve dengan operator Decision Tree, atur parameter Decision Tree seperti pada gambar di bawah ini. Criterion berguna memilih kriteria untuk menetapkan atribut sebagai akar dari Decision Tree. Kriteria yang dapat dipilih antara lain gain ratio merupakan varian dari information gain. Metode ini menghasilkan informasi gain untuk setiap atribut yang memberikan nilai-nilai atribut yang seragam. Lalu ada information gain. Dengan metode ini, semua entropi dihitung, kemudian atribut dengan entropi minimum yang dipilih untuk dilakukan perpecahan pohon atau split. Metode ini memiliki bias dalam memilih atribut dengan sejumlah nilai besar. Ini indeks merupakan ukuran ketidakaslian dari suatu example set. Metode ini memisahkan pada atribut yang dipilih, memberikan penurunan indeks, dan rata-rata yang dihasilkan subset. Lalu di sini ada equary, maximal depth, confidence, number of preferring alternative. Nah, untuk preferring pada simpul tertentu ada no preferring dan juga no pruning. Lalu ada minimal leaf size, minimal gain. Nilai minimal gain ini yang terlalu tinggi akan mengurangi perpecahan pohon dan menghasilkan pohon yang kecil. Sebuah nilai yang terlalu tinggi dapat mencegah pemecahan dan menghasilkan pohon dengan simpul tunggal, sehingga parameter yang diatur pada praktikum ini dapat menghasilkan gambar seperti berikut. Nah, ini hasil gambar parameter Decision Tree. Untuk operator apply modelnya digunakan untuk menerapkan model yang telah dilatih sebelumnya menggunakan data training pada unlabeled data atau data testing. Tujuannya untuk mendapatkan prediksi pada unlabeled yang belum memiliki label. Yang perlu diperhatikan adalah data testing harus memiliki urutan jenis maupun peran atribut yang sama dengan data training. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara operator view, klik scoring, apply model, atau langsung dilakukan pencarian nama apply model kemudian drag and drop ke proses view. Ini hasil dari apply modelnya. Untuk mengukur kualitas dan performansan dari model atau modeling yang telah dilatih, maka dapat dilakukan dengan cara operator view, klik validation, performance, predictive, kembali ke performance lagi, lalu drag and drop ke proses view. Dan ini hasil performance-nya. Kemudian hubungan semua operator satu sama lainnya agar algoritma dapat dijalankan sehingga menghasilkan model seperti gambar berikut. Proses view. Setelah klik tombol play yang ada di toolbar, didapatkan model tree berdasarkan algoritma C45 dan performance dalam kualitas model tersebut. Dan ini model tree dan performance-nya. Selain menampilkan hasil Decision Tree berupa graf dan tampilan Decision Tree RapidMiner, juga menyediakan tool untuk menampilkan hasil berupa text view yang mengklik button description seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang naivety bias. Mengklasifikasikan Bayesian adalah pengklasifikasi statistik dan didasarkan pada teorema Bayes. Teori keputusan Bayesian adalah pendekatan statistik fundamental dalam pengenalan pola,
penggunaan algoritma dalam klasifikasi harus memperkenalkan masalah yang terlihat secara statistik. Misalkan X adalah set atribut, data, dan H kelas variabel. Dan jika kelas memiliki hubungan dengan atribut, maka diperlukan X dan H sebagai variabel acak dan menangkap hubungan peluang P dalam kurung H dan X. Ini peluang posterior untuk H dan sebaliknya superior P dan H. Naive Bayes adalah algoritma yang dapat mengklasifikasikan sesuatu variabel tertentu menggunakan metode probabilities dan statistik. Naive Bayes menggunakan cabang matematika yang disebut teori probabilitas, menemukan peluang terbesar dari kemungkinan pengklasifikasi dengan cara melihat frekuensi setiap classifier pada data training. Laba penggunaan Naive Bayes adalah penjumlahan data pelatihan kecil yang untuk menentukan estimasi parameter diperlukan proses penyortiran dan dapat bekerja jauh lebih baik dalam situasi kehidupan nyata yang kompleks. Berikut alur penyelesaian dari metode Naive Bayes. Yang pertama, baca data training, lalu hitung jumlah probabilitas. Jika terdapat data numerik, maka temukan nilai mean dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang menggambarkan data angka. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dapat dilihat sebagai berikut. Dan berikut ada rumus yang digunakan untuk menghitung nilai simpang baku. Ini adalah hasil dari hitung nilai baku simpangan. Lalu di sini ada nilai probabilitas Peter, nilai distribusi Gaussian, dan probabilitas akhir setiap kelas. Di sini ada contoh hitungan jarak Euclidean. Nash-Navier sebagai berikut. Tentukan K bilangan bulat positif berdasarkan ketersediaan data pembelajaran. Pilih tetangga terdekat dari data baru sebanyak K. Tentukan klasifikasi paling umum pada langkah 2 dan menggunakan frekuensi terbanyak. Lalu keluaran klasifikasi dari 2 sampel baru. Selanjutnya di sini ada penutup. Kesimpulan berdasarkan presentasi saya hari ini adalah penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berdasarkan modul praktikum kecerdasan bisnis penambang data dapat dipahami mengenai kecerdasan bisnis sebagai dasar dalam penerapan BI ke dalam perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Dan untuk sarannya, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perusahaan diharapkan dapat menerapkan kecerdasan bisnis penambang data mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.